Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan melaporkan kegiatan pengabdian. Saya mewakili tim program kemitraan masyarakat dengan judul pengembangan kapasitas kelompok tani sumber Desa Balai Catur dalam pengendalian tikus di lahan pertanian melalui program Rumah Burung Hantu. Jika Bapak Ibu memiliki ketertarikan untuk diskusi, silahkan dapat kontak saya melalui email tersebut. Kerugian ekonomi besar-besaran terjadi bagi kelompok tani sumber di Desa Balai Catur di Sleman akibat serangan tikus di lahan budidaya tanaman padi. Hal ini sudah berlangsung mulai dari 2017. Masyarakat di desa ini, khususnya petani, telah mengalami kegagalan budidaya komoditas apapun. Kondisi tersebut dapat dilihat dari gambar tersebut. Hal ini disebabkan oleh populasi tikus yang semakin banyak, dimungkinkan rusaknya rantai ekosistem sawah di desa sehingga menyebabkan populasinya tidak terkontrol. Upaya mekanik maupun kimiawi sudah dicoba dilakukan, seperti menggunakan racun tikus, jebakan tikus, sampai perburuan tikus beramai-ramai dengan melibatkan masyarakat Desa Balai Catur. Bahkan saya mendapatkan informasi dalam sebulan mereka dapat membasti kiranya 1000 tikus. Akan tetapi penanggulangan untuk seluruh populasi tikus yang mengganggu, untuk mengendalikan populasi tikus itu masih kesulitan atau mengalami kendala, sehingga kondisi ini membuat kelompok tani digolongkan dalam mitra yang tidak produktif secara ekonomi maupun sosialnya. Peluang yang ditawarkan dalam program ini diharap dapat mengenal, menyadari, dan merasakan bahwa menyeimbangkan ekosistem dengan cara alami perlu dilakukan. Hanya saja terdapat beberapa kendala dalam pengembangan kapasitas kelompok tani dalam mengendalikan tikus, keterbatasan bagaimana memberikan kesadaran kepada kelompok tani maupun masyarakat, bagaimana layanan pendidikan dalam teknis pembuatan dan penerapan rumah burung hantu, dan keterbatasan dalam program rehabilitasi ekosistem untuk menggalakkan kembali budidaya tanaman yang ada di lahan. Sehingga perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan kapasitas kelompok tani sumber Desa Balai Catur dalam mengendalikan populasi tikus di lahan pertanian melalui program Rumah Burung Hantu. Untuk mencapai target luaran sesuai permasalahan prioritas yang dihadapi, dilakukan berbagai upaya penyuluhan, fasilitasi peralatan, transfer teknologi dan pengetahuan, kemudian pelatihan dan praktek aplikasi teknologi tersebut, maupun pendampingan dan monitoring evaluasi. Metode yang dilaksanakan kiranya mencakup 4 kegiatan inti dalam program ini, yaitu perumusan konsep dan jenis program rumah burung hantu, penentuan lokasi habitatnya dan analisis jelajahnya, pemasangan rumah burung hantu, sosialisasi dengan perangkat desa maupun warga sekitar, maupun monitoring program rubuha secara intensif oleh kelompok tani. Terkait dengan pelaksanaan, awalnya dilakukan konsolidasi dulu dengan mitra yang bertujuan memastikan bahwa bagaimana rencana program yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mitranya. Dilakukan konsolidasi dengan 4 pengurus kelompok tani sumber yang diketahui oleh Bapak Lambertus di kediaman beliau, kemudian dilakukan survei di hamparan sawah yang dimaksud untuk melihat kondisi gagal panen selama 2 tahun terakhir. Kegiatan konsolidasi dengan mitra kelompok tani sumber ini dilaksanakan pada tanggal 15 September 2020. Jadwal ini mundur dari rencana karena terdapat warga masyarakat yang terinfeksi COVID di dekat rumah warga. Terkait mitra pengabdian berada pada kondisi itu, dari konsolidasi dan survei yang dilakukan, masyarakat menyambut sangat baik
akan kehadiran program ini, sedangkan rencana program yang dijalankan diputuskan memiliki 4 kegiatan inti yang telah saya sebutkan dalam metode. Kemudian terkait perumusan konsep dan penentuan jenis program rumah burung hantu. Konsep rumah burung hantu dilaksanakan berbasis pada keberadaan burung hantu yang ada di sekitar hamparan sawah, di mana menjadi lahan yang diminati populasi tikus menjadi hama penyebab kegagalan panen petani hingga saat ini. Perumusan konsep ini dan penentuan jenis program rumah burung hantu dilakukan oleh tim pengabdian dari UMY, yaitu kami, praktisi Dinas Provinsi dan kelompok tani Sumber. Kemudian kegiatan selanjutnya dilakukan oleh sejumlah anggota dari kelompok tani Sumber untuk mengetahui keberadaan lokasi habitat burung hantu dan analisis jelajahnya. Tujuan dilakukan kegiatan ini menentukan titik lokasinya sebagai sarana penangkaran burung hantu. Maksud saya terkait dengan lokasi rumah burung hantu. Lokasi habitat dari rumah burung hantu yang ada yaitu di kawasan hamparan sawah memiliki 2 area, yaitu di suatu sekolah dasar dan rumah milik ketua rumah tangga atau ketua RT. Berdasarkan teori, biasanya rumah burung hantu perlu ditanam pada 50 meter dari lokasi asal keberadaan burung hantu tersebut yang tadi saya sebutkan pada 2 area, yaitu di sekolah dasar dan rumah RT. Kemudian diletakkan rumah burung hantu didasarkan pada arah jelajah dari rumah burung hantu tersebut, sehingga bisa dipastikan dapat melewati rumah burung hantu dan tenggeran yang dipasang. Terdapat 2 rumah burung hantu yang dipasang pada area tersebut. Berikut merupakan gambar sebagai titik lokasi dari peletakan rumah burung hantu yang dimaksud berdasarkan analisis jelajah burung. Selanjutnya mengenai pemasangan rumah burung hantu dan sosialisasi dengan perangkat desa dan warga masyarakat sekitar. Jadi rumah burung hantu berjenis Tito alba yang didesain sesuaikan dengan standar dari rumah pada umumnya untuk burung karnivor pemakan tikus tersebut. Berikut merupakan gambar dokumentasi desain rumah burung hantu sebagai sarana penangkaran burung hantu di kawasan hamparan sawah milik kelompok tani Sumber. Ketinggiannya mencapai 6 meter dengan permukaan setinggi 5 meter, jadi 1 meter menancap ke dalam tanah. Sosialisasi kemudian dilakukan mengenai teknis pemasangan rumah burung hantu, fungsinya untuk apa, kemudian hal ini perlu dilakukan mengundang perangkat desa sehingga dilakukan perumusan hukum melalui peraturan desanya dalam melestarikan burung hantu sebagai sahabat petani dalam membasmi tikus. Setelah sosialisasi itu kemudian dilakukan pemantauan burung hantu yang intensif dari pengurus inti kelompok tani Sumber, dan kepedulian juga diperlukan dari warga sekitar sehingga program ini diyakini lambat laun bisa menjadi kunci pemberantasan populasi tikus di hamparan sawah yang digunakan oleh kelompok tani Sumber melakukan budidaya pertanian. Sedangkan kesimpulannya yaitu program kemitraan masyarakat dengan tujuan pengendalian tikus di lahan pertanian melalui program rumah burung hantu didasarkan pada keberadaan burung hantu Tito alba di kawasan dekat hamparan sawah milik kelompok tani Sumber. Pelaksanaan rumah burung hantu ini perlu didukung oleh seluruh anggota masyarakat, baik kelompok tani bersangkutan, warga sekitar maupun perangkat desa yang bertugas dalam pengaturan hukum dalam proses pelaksanaannya. Diucapkan terima kasih kepada LP3M UMY yang telah memberikan dana program kemitraan kepada masyarakat didanai tahun 2020 dengan kontrak tersebut, dan berikut adalah daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih.